Di share screen, Zidan. Terus ditampilkan net support, jadi semuanya bisa melihat. Terus masuk ke net support itu, yang ini. Nah ini Dan. Tuh. Di Ctrl A semua. Ini ya semuanya. Show atas, nah itu ha. Oke, klik. Nah itu dia. Oke, kelihatan ya semuanya ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya, yang online maupun yang offline. Oke, ini online anteng ya. Ya, yang sama ya peraturannya seperti kemarin. Jadi teman-teman yang online diwajibkan open cam ya sampai perkuliahan ini selesai gitu ya. Oke, hari ini Pak Weng akan melanjutkan materi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar layout ya, belajar layout dan beberapa tidak masuk, jadi nggak usah diulangi layoutnya. Jadi teman-teman nanti yang pengen update secara ini bisa tanya-tanya temennya untuk layoutnya ya. Jadi hari ini Pak Weng akan menjelaskan tentang tipografi gitu. Jadi untuk layout sudah selesai dan tipografinya itu komponen setelah layout, betul ya teman-teman ya. Jadi setelah kita menentukan layout, kita menentukan tipografinya, habis itu kita menentukan dari segi warna dan lain sebagainya. Itu ya, dalam mendesain seperti itu. Nah, untuk tipografi mau nggak mau kita belajar dari sejarahnya juga ya teman-teman ya. Coba kita untuk next terlebih dahulu. Nah, silahkan dibaca dan direnungkan ya teman-teman ya. Untuk di slide ini, apa yang kalian tangkap? Ada apa itu? Ada gambar ya? Gambar apa? Lebih tepatnya? Apa? Hewan. Ada orang, ada hewan. Yang online juga bisa berinteraksi, kira-kira apa? Sambil membaca teksnya juga bisa. Kira-kira apa itu? Mendefinisikan apa? Mural ya? Maksudnya mural? Mural. Gambarnya apa coba? Teman-teman yang online dulu ya 2 orang, boleh. Kira-kira apa yang kalian tangkap di situ? Berburu, Pak. Berburu ya. Kemudian satu lagi, apa yang kalian tangkap? Migrasi mungkin, Pak. Migrasi, oke. Nah, jadi pada waktu 25.000 SM, cara komunikasi manusia seperti itu ya. Cara komunikasi manusia, mereka tidak bisa menerjemahkan hal-hal gambar itu ke dalam tulisan, betul ya? Pernah tahu anak kecil ya teman-teman ya? Anak kecil itu untuk pertama kalinya dia tidak langsung belajar bicara, tetapi pertama kalinya itu coret-coret. Entah apapun itu yang dicoret. Atau mungkin dia tidak belajar menulis, tetapi dia belajarnya pertama kali menggambar. Ya, setuju ya? Nah sama, jadi di tahun 25.000 SM itu orang hanya bisa menggambar dulu untuk alat berkomunikasi. Tetapi ada masalahnya. Masalahnya apa kira-kira? Masalahnya akhirnya kita multitafsir. Itu ya. Jadi pernah mendengar istilah bahwa manusia itu lah kalau nggak dikasih masalah tidak bisa berkembang. Pernah dengar istilah itu ya? Teman-teman ya. Jadi harus ada masalah dulu baru kita mencari solusi, betul ya? Berkembang. Sama, kejadiannya sama kayak gini. Harus ketemu masalahnya dulu, multitafsir, baru manusia itu memilah untuk gimana caranya saya harus berkembang. Oke? Itu ya. Itu oleh manusia prasejarah, teman-teman.
Kita next lagi. Kita lihat. Nah, kemudian sudah menemukan solusi nih di 3200 SM ya teman-teman ya. Apa itu? Dia bikin apa? Simbol ya. Dia bikin simbol, bikin semacam teks, menjelaskan sesuatu, cuma ada masalah lagi. Masalahnya apa? Terlalu ribet metode tulisannya. Oke, medianya terlalu ribet. Betul. Yang online. Apa masalahnya orang Sumeria nih? Yang online, ayo berinteraksi. Apa nih, kita 2 jam aja ya waktunya ya. Jadi kalau bisa fokus. Tinggalkan Netflix dulu. Kan yang online kan nggak kelihatan lagi nonton apa enggak itu. Ayo. Apa yuk? Mereka menemukan apa tuh? Ayo, masalahnya apa masalahnya? Oke, setuju ya. Ini masih yang offline nih yang interaksi ya. Jadi sulit untuk dicerna ya. Sulit untuk dicerna, tapi sudah menemukan solusi. Tetapi yang bisa mencerna adalah komunitas mereka. Oh ya. Komunitas mereka tok. Itu ya. Language barrier. Oke. Kalau ada yang bisa baca langsung pulang nih, bisa baca. Enggak ada ya? Oke, berarti masih tetap di sini. Oke, kita next lagi. Ya. Nah, kemudian orang-orang Mesir, teman-teman, ini menemukan yang namanya piktogram. Keterangannya adalah mereka memberikan simbol yang mewakili bunyi tertentu. Misal nih, Pak Ayu nulis Dimas itu ya, berarti gambarnya tangan, terus apa itu? Gedrek 2, M-nya itu burung apa tuh? Burung hantu, A-nya burung hantu sama S-nya pager. Jadi menemukan semacam alat bantu bacanya. Gitu. Kayak apa ya namanya ya? Alat penerjemah simbolnya. Jadi kita lihat penerjemah simbolnya. Jadi udah menemukan cara nih. Oh, biar ini bisa dibaca ini pakai simbol ini, cara bacanya ini ditransfer ke bentuk tulisan itu. Tetapi ya ada masalah lagi. Masalahnya apa kira-kira? Terus double check sebelum paham. Double check betul. Sama apa lagi masalahnya? Orang khusus hanya bisa apa? Menggambar. Oke, ini kayaknya sudah pernah ikut kuliah Pak Wayang ya? Belum. Oh, belum ya. Aku bisa jawab terus ya gitu ya. Hanya orang yang tertentu saja yang bisa gambar. Niatnya nulis Dimas itu ya. Niatnya pengen gambar burung hantu, dadine kodok. Atau mungkin niatnya pengen gambar orang salaman, dadine pacul. Kan biasanya gitu kan kita gambar itu kan ya susah ya. Apalagi medianya kalau tahu dari apa teman-teman? Batu. Ya anak-anak silakan ditulis tipografi gitu ya. Tak tek kalian ya. Sidano tak tek. Belum Pak, tak tek gitu ya. Nutuki watu gitu. Jadi cukup berat. Dan medianya juga berat. Betul ya? Berpikir lagi, manusia berpikir lagi. Kita lanjut ya. Oke. Akhirnya 1800 SM menemukan apa nih teman-teman? Kertas. Medianya dari batu alih pindah ke kertas. Dan Cina mengeklaim bahwa mereka menemukan kertas, media baru. Tuh. Jadi Pak masih keinget waktu Olimpiade di Beijing, itu layar videotron di atasnya stadionnya Beijing itu, waktu pembukaan Olimpiade, itu ada animasi manusia itu menarik kertas. Wah, animasi narik kertas sampai keliling di stadionnya itu kayak Gelora Bung Karno gitu. Itu keinget banget memorinya sampai sekarang. Itu dia tuh mau mengeklaim bahwa mereka itu penemu kertas pertama kali. Tapi di sini ada masalahnya. Masalahnya Cina ini membuat simbol-simbol yang ada di Cina saja.
gunung tinggi, pohon yang berwarna hijau, ya, salju, gitu-gitu. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya apa teman-teman? Hah? Nggak relate satu. Yang kedua, tidak universal. Orang Afrika lihat iki, opo yo? Kok ada gunung tinggi? Perasaannya di Afrika kan landai semua ya. Pohon hijau, kok ada pohon kayak gini? Di tempatku nggak ada. Adanya gajah Afrika, ya kan? Beda, akhirnya tidak universal. Gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin di kutub agak susah tuh nemuin pohon di kutub ya. Ketemunya hanya beruang sama penguin. Kan gitu kan? Jadi tidak universal. Mikir lagi kan manusia? Mikir lagi nih, kertas medianya udah ketemu. Mikir lagi, kita lihat perkembangan berikutnya. Nah, akhirnya di sini mulai menemukan yang namanya alfabet. Ya. Menemukan yang namanya alfabet. Tuh. Yang nganter siapa? Yang nyebarin siapa? Pedagang pelaut. Makanya ada lagu ya, waktu TK dulu, nenek moyangku ya, orang pelaut gitu ya. Masih ingat? Karena sumber informasi terbaik di zaman dulu itu hanya turunnya di laut. Kalau sekarang informasi terbaik turunnya di mana? Di wifi ya. Selama wifi kalian bagus, sumber informasinya bagus. Kalau dulu hanya di laut. Dan dia nyumbang 22 karakter sampai 26 karakter alfabet. Dari A sampai Z. Dan kita nikmati sampai sekarang. Ya, bisa baca tulisan itu kan juga karena alfabet ya. Kalau nggak ada alfabet, paling Pak gambarnya burung, wong salaman, menghabiskan banyak space ya. Cukup menghabiskan banyak space. Teman-teman yang lain masih bisa ngikuti, kasih jempol, bisa mengikuti. Oke ya, ini masih dongeng-dongeng teman-teman. Nah, akhirnya di sini juga ketemu masalah Mas Yan. Pokoknya ini kuliah tentang masalah gitu. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Alfabet udah ketemu nih. Masih belum dipakai secara umum. Secara universal, oke. Apalagi yang online apa kira-kira masalahnya? Medianya setuju batu ya. Masih ada beberapa menggunakan batu karena belum ketemu kertas dari Cina. Ada lagi? Ada lagi berarti ada jawaban yang masih pengen kejar. Perbedaan bahasa mungkin, Pak. Apa? Perbedaan bahasa. Oke. Istilahnya adalah lafal. A kalau bahasa Inggrisnya dibaca A. B bahasa Inggrisnya dibaca B. C dibaca C. Itu yang membedakan. Makanya ketika kita next dulu, akhirnya mereka menemukan cara gimana lafalnya biar sama. Dia menggunakan huruf alfa, epsilon, iota. Kalau teman-teman tahu dulu radio-radio, alfa, beta, epsilon, delta, orari itu loh, bahasa orari. Ditambah huruf vokal A, I, U, E, O. Di satu negara harus sama dulu tuh A, I, U, E, O-nya. Kalau nggak sama, buyar wis. Ya, masih ingat ya? Ini apa anak-anak? I. Ini apa anak-anak? B. Ini apa anak-anak? U. Dibaca I. Bu. Gitu ya. Masih ingat? Kelas berapa itu? TK ya, masih ingat ya kelas TK ya, kalau paling di SD itu. Mungkin kalau kalian sudah di TK ya, cara membaca tuh. Ibu, ibu siapa?
Budi itu kan ya, itu wes paten dari Pak Wayang sampai sekarang tuh Budi terus ya, nggak Vicky, nggak Dimas gitu ya. Gitu ya. Jadi selalu itu ya. Ibu Budi. Dan tujuannya apa? Lafal A I U E-nya biar sama. Gitu. Walaupun menggunakan alfabet, kita punya bahasa istimewa, lafal istimewa. Kita sama. Kalau nggak gitu babling. Pak Wayang menjelaskan gini, babling. Tahu babling? Babling itu seperti bahasa anak bayi itu. Nggak ngerti apa toh, nangis wah, ya anak Pak Wayang gitu. Atau bisa seperti orang Afrika, ya. Ini nggak ada yang tersinggung kan? Oh ya aman. Ya orang Afrika. Namamu siapa? Jawabannya klak-kluk gitu-gitu. Ya, Pernah dengar ya? ya, betul. Namamu siapa? Klak gitu-gitu. Opo iki, basa opo iki kan? Ya karena mereka tidak kenal alfabet, tidak kenal A I U E O. Cara bacanya nggak tahu. Lah bayangno sing nyeluk Zidan misalnya klak-kluk-klek-klok pas Pak Wayang tenggorokan seri. Beda wis. Nggak jelas. Ya. Oke teman-teman ya. Menemukan ini ya A I U E O ya, 800 SM-nya ya. Kita next lagi. Oke, yuk bisa baca gantian. Start dari awal. Ya. Ada mix sih. Dipelajari dan diadopsi oleh Kekaisaran Romawi, Ya. termasuk sistem tulisannya. Alfabet yang kita gunakan sekarang adalah berasal dari adaptasi ini, yang dipercaya oleh para ahli merupakan kombinasi dari bahasa Yunani, Semit, dan Italia Selatan. Oke, kalau kita lihat alfabet yang kita warisi sekarang, ya A, B, C sampai Z, itu ada warisan budaya dari penjajah. Bangsa Belanda. Kalau Jepang lebih lama, kemungkinan kita kanji, teman-teman. Ya, karena Belanda yang cukup lama, berapa apa 2 ya, 2 abad dia di sini, itu akhirnya kita mengenal alfabet warisannya. Loh Pak, kenapa nggak aksara Jawa Pak? Karena aksara Jawa itu yang tahu cuma Jawa tok. Sedangkan zaman dulu Belanda itu menyeluruh, se-Indonesia dijajah. Dan dia menggunakan alfabet. Tuh. Kalau enggak ya kita cuma bahasa kromo ya. Pak Wayong gitu mau disuku terus dikasih apa, waduh itu bayangnya stres. Dan itu space-nya cukup panjang. Kalau sekarang kan Wayong itu kan cukup beberapa kosakata aja. Ya. Itu jadi warisan kita dari Belanda ya teman-teman ya. Dari Belanda. Oke, kita next lagi di belakang. Letter. Blackter mulai muncul di Eropa tahun 1200-an sebagai cara untuk menghemat media pramets atau perkamen. Bentuk huruf berkesan tinggi, besar, berat, kaku, bersegi-segi. Makin sempit bentuk huruf makin ekonomis. Sehingga satu halaman kitab bisa memuat lebih banyak makna naskah. Apa itu? Enggak, cuma kita ngelihat keindahannya aja. Oke, nah ini black letter ya teman-teman ya. Cara menulisnya masih manual, ya. Tetapi orang sudah mulai mempelajari tipografi. Ini di 1200 AN ini sudah mulai masuk tipografi. Ketika orang buat tulisan yang biasa, sekarang sudah mengenal yang namanya keindahan. Di 1200-an itu sudah mulai mainan bentuk-bentuk yang unik supaya menjadi perhatian. Kalau tulisannya kita makan soto terus moro-moro disuguhi bakso, enak ya teman-teman ya. Tiba-tiba dikasih bakso itu kan enak ya. Tapi lah bakso terus kan bosan kan. Tiba-tiba dikasih nasi goreng,
merasa enak. Nah ini sama statusnya kayak gitu. Ini black letter. Ya, ada masalahnya juga. Masalahnya apa kira-kira? Sambil duduk ya. Apa masalahnya? Ini pokoknya kuliah penuh masalah ya. Kita harus cari masalah di sini. Tidak ada titik dan spasi. Orang masih belum begitu mengenal titik spasi. Ya. Gitu. Nah, ditambah black letter ini menggunakan manual. Berarti apa yang jadi masalah? Kalau manual Tidak bisa di mass produce mungkin, nggak bisa apa? diproduksi massal. Betul. Tidak bisa diperbanyak. Ketika diperbanyak, stres wis. Ya. Tulis 1.500 kertas. Wah, ini ya, pulang-pulang ya. Jadi ini ya, stroke ringan. Kecedit tangannya ya. Nulis 15.000 halaman. Nah, kita next lagi. Nah, akhirnya Mbah ini membuat rancangan nih mesin press. Walaupun yang pekerjaannya ya kayak fitness ya. Gitu ya. Nuari sampai kayak gitu ya, kerak gitu ya. Menggunakan 15.000 karakter metal. Dari dandanannya kita tahu ya, mana yang kaya, mana yang miskin ya. Yang kaya yang mana? Yang atas. Karena dari pakaiannya sudah kelihatan ya. Orang zaman dulu yang saudagar seperti itu. Kalau yang bawahnya ya pekerja ya. Tuh, ini anggaplah Yuhindo zaman dulu lah teman-teman. Jadi alat percetakan. Dan menemukan solusi. Oke, kita next lagi. Bisa geser. Oke. Itu mic-nya. Sekitar tahun 1500-an. Tahun 1500-an muncul gaya old style yang menjadi standar di Eropa dan sekitarnya. Ya. Desainer yang mempopulerkannya adalah Geoffroy Troy dan Claude Garamond. Ya. Garamond mendesain typeface lalu menjualnya pada pihak penjual huruf di seluruh Eropa, menjadi type foundry independen pertama di dunia. Oke ya, teman-teman ya lihat ya. Orang ini walaupun klan pekerja, ternyata kita telusuri Jeremon ini tukang cetak, teman-teman. Bukan sing bangsawan. Tetapi dia berhasil membuat tipografi. Ya. Seniman itu tidak jauh dari bentuk karyanya. Seorang seniman itu. Kita lihat ya. Nah, di Jeremon ini kalau kalian lihat bentuk hurufnya, pernah lihat produk apa kira-kira? Yo. Koran, mungkin korannya bisa dipertegas koran merek apa gitu? Hah? Louis Vuitton. Nah, coba Zidan buka ke Google Louis Vuitton, LV. Yang online juga sama, harus ngasih ide. Pernah lihat Colt Jeremon di merek apa? Nah, oke. Gimana? Bisa diterima? Ya oke, lanjut. Merek apa lagi? Logo apa lagi? Ayo, lihat hurufnya tadi Jeremon. Yang online harus ngasih ide juga. Diingat-ingat pernah lihat tipografi di merek apa? Gaya Jeremon. Gucci kita cek. Oke. Oke.
suci. Boleh ya, teman-teman ya. Nah, terus yang online yuk satu. National Geographic mungkin, Pak. National Geographic kita lihat. Gimana? Belum ya? Belum. Masih belum. Oke, tapi sudah menyumbangkan ide lumayan lah ya, berarti aktif sudah. Ya. Yang lain. Yang online satu lagi. Kira-kira kalau kalian lihat Jeremon, pernah lihat di produk apa? Mas Hamdan boleh, Mas Vio boleh, Mas Amri boleh, Mas Bisrul boleh. Ayo, Mas Amri tadi sudah nyumbang ide. Dia ada Mas Vio, Mas Hamdan. Kira-kira apa? Es krim Magnum, Pak. Es krim Magnum, kita coba lihat. Es krim ya. Sama enggak? Sama Jeremon, mungkin dijejerkan sama Jeremon. Oh. Oh iya. Oke. Ada perbedaan itu. Dia kecil di depan ya. Kecil di depan. Kakinya yang kiri. Nah, kaki yang kiri. Kalau Magnum kan besar semuanya ya. Magnum M-nya dua-duanya besar. Tapi lumayan lah. Oke. Ya, nanti yang berikutnya lagi aja. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, kemudian berkembang lagi. Jeremon meninggal. Bergeser ke yuk, Vicky boleh ya? Yang berikutnya Vicky ya? Ya. Sekitar tahun 1692-an dimulainya Age of Enlightenment. Orang tertarik dengan kemajuan zaman, pemikiran logis dan hal-hal ilmiah. Gaya transisional ada di sekitar tahun 1692 saat King Louis XIV memerintahkan Philippe Grandjean untuk membuat typeface khusus kerajaan. Hasilnya adalah Roman Duroy dengan konstruksi huruf yang sangat matematis dan akurat. Oke. Terus kalau dilihat dari jenis hurufnya gitu, pernah ketemu di logo apa teman-teman? Hah? Win. Queen, Bang Bang. Oh, band Queen. Oh, band Queen. Ya. Queen sing We Are the Champion. Nah, nih. Si rada ngos itu ya, si ininya ya. Si penyanyinya itu ya. Ayo, dan. Nah, ya coba dicek yuk, Queen. Band. Ini dia, ini anu ya. Logo. Oh iya, oke. Oh ya, setuju ya. Legendaris ya. Ya, dan memang lagunya asik pol ini. Ayo, yang lain. Pernah lihat di merek apa lagi? Lumayan ya, ada band ini. Queen. Udah mainan tipografi ya, zaman dulu Queen ya. Kepikiran update tipografi ya, bikin logo. Yuk. Ya online. Kok Marlboro mungkin, Pak? Marlboro? Wow, ya. Marlboro.
Oke. Rokok ya, ini mungkin di sampingnya pas ada rokok ya. Oh, masuk? Oh ya, ada yang hampir ya mungkin dimodifikasi sedikit lah dan ya. Agak maju dikit ya. Oh, oke. Ya, boleh ya kita terima aja lah ya nih. Oke, ya lanjut. Yang offline, ayo, rek. Cendang mari kuliah ya. Ini masih banyak slide-nya. Ayo. BI, Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia. Oh. Iya juga ya. Oke. B-nya sama nggak? Coba sih lihat ke PPT tadi. Ya, hampir mirip lah ya. Bermirip. I-nya? Oke. I. Piye? Boleh? Boleh, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang gini Pak, yang kasih pengantar dulu. Kalau Queen, Pak yang kasih ide Rolls Royce RR. Rolls Royce. Tahu ya Rolls Royce teman-teman? Iya. Mobil yang gimana itu? Mewah ya, harga premium ya. Oke, terus Pak yang kasih ide perumahan apa nih? Ada yang di Malang yang bentuknya King Louis? Hah? Permata Jingga, kita cek yuk. Ya, ada modifikasi sedikit. Di sampingnya ada tuh Permata Jingga lagi tuh. Perumahan apa? Yang ada kuda-kudanya itu loh. Iya, Citraland. Ciputra Group. Oh iya, Ciputra. Ciputra Group. Nah ini baru tak kasih pengantar nih. Sekarang kita imajinasi ya. Semisal pecel lele dikasih huruf King Louis, kira-kira cocok nggak? Wah, pecel lele harga premium ya. Nah, teman-teman udah mulai nangkep nih. Berarti sebuah font saja itu menunjukkan citra yang positif. Sebuah font. Nah, ini sekarang nih es krim Magnum yang tadi itu. Magnum. Oke. Ya, agak sedikit hampir mirip ya, tegas ya. Bedakan sama Aice. Aice, tahu ya teman-teman ya? Bedakan dengan Aice. Oke. Mana yang premium, mana yang enggak? Yang Magnum lebih premium. Mak bukan orang desain, bawa anaknya 2, belok ke Indomaret, anaknya pegang es krim Magnum, pasti maknya ngomong ini mahal, ini mahal, ini pahit, ini enggak gitu. Berarti yang Magnum itu pahit, ya kan? Dengan harga 25.000, pahit uangnya, ya kan? Gitu. Akhirnya kalau dia ambil Magnum otomatis kebeli cuma 1, nggak jadi 2 kan? Kalau Aice, papa mamanya bisa makan semuanya dengan harga 25.000. Gitu. Jadi sebuah brand makanan minuman dengan melihat logonya saja, bentuk tulisannya itu King Louis apa Jeremon apa William Caslon habis ini, itu sudah menimbulkan citra tertentu, teman-teman. Intinya, desainer ketika mau memberikan labeling ke layoutnya, itu harus kalian pikir tuh. Ini segmentasinya untuk siapa? Menengah atas, menengah, nah bawah. Harus dipikirin. Sekarang Ciputra atau Araya atau Rolls Royce kasih ono huruf Jeremon. Kesannya lah kayak perumahan biasa.
nggak jadi perumahan elite. Gitu. Jadi penting ya, memikirkan tipografi dan memikirkan seluk-beluk dari tipografi itu harus dimiliki seorang desainer. Enggak apik secara dafont, gunting tempel, dan nggak tahu historinya. Jadi harus dipikirkan. Ya, paham sampai sini? Paham sampai ini? Teman-teman online kasih jempol kalau paham. Oke, sip ya. Oke, kita sekarang ke materi berikutnya. Slide berikutnya. Udah siapa lagi? Next. Ya. Oke. Sekitar tahun 1720-an, William Caslon membuka Type Foundry di Inggris tahun 1720. Kolonialisme membantu popularitas desain-desain hurufnya dan menjadi standar di seluruh dunia. Tahun 1757, John Baskerville mengembangkan desain typeface bergaya transisional. Oke, kalau kalian lihat dari fotonya, William Caslon, orangnya gimana, Rek? Sederhana. Terus gimana lagi? Diajak ngopi lebih asik mana? William Caslon sama King Louis? Lebih enak Caslon ya. Diajak King Louis ya. Salah ngomong Siti penggal ya langsung kan ya. Jadi kalau kita lihat orangnya lebih fleksibel. Maaf, suaranya hilang ya. Iya, suaranya hilang, Pak. Sebentar nggih Bapak Ibu, mungkin ini gangguan internet. Saya cek dulu. Mohon ditunggu. TV yang harganya puluhan juta. Ya enggak? Panasonic juga sama. Dari AC sing 500 ribuan, kipas angin sing 150.000 sampai TV sing harganya apa? Apanya? Cek. Oh, lepas. Iya. Halo teman-teman, terdengar suaranya? Kasih jempol kalau terdengar. Oke, sudah sekarang Pak. Aman. Ya, kita lihat ya, tuh. Gitu ya. Produk-produknya Mas Bion ya gak usah dijelasin, kalian harus paham ya, dari setrika, mesin cuci ada ya. Ada. Yo, yang online kasih ide lagi, kira-kira kalau William Caslon apa yuk produk apa? Ya. Apa? Buku apa namanya? Oh, Poko. Oh, Poco. Coba kita lihat Poco. Oh, ya, oke. Ya, Poco ya. Oke, yuk yang online. Paham ya, dari fontnya sudah kelihatan ya perbedaannya ya. Dia lebih fleksibel. Segmentednya lebih fleksibel.
Ya, yang online kayaknya jarang mengamati font ya, jadinya Adidas, Pak. kebingungan. Hah? Adidas, Pak. Adidas kita lihat, Adidas boleh juga Adidas. Adidas. Oke, boleh. Ya. Ya, Adidas kayaknya semua kalangan ya hampir memakai ya. Adidas ya. Dari artis, saya semuanya pakai Adidas. Nah. Oke, aman slide ini teman-teman? Aman ya, William Caslon, kita next lagi. Kemudian ada Pak D satu lagi. Zidan. Oke, sekitar tahun 1765-an, tahun 1765 revolusi industri dimulai. Demikian pula dengan era modern dalam tipografi. Firmin Didot di Prancis tahun 1784 menciptakan typeface dengan kontras ekstrim, serif sangat dan angle of stress vertical. Tidak lama setelah Didot di Italia, ada Giambattista Bodoni mendesain typeface dengan gaya yang cenderung sama. Oke, kita lihat jenis hurufnya ya. Yuk, kasih ide. Apa? Zahra. Langsung nyantol ya Zahra. Apa kita wah bener ya, revolusi industri. Nah ternyata pasti Zahra punya alasan tuh kenapa dia menggunakan Firmin Didot. Apakah Zahra salah satu produk yang revisional, ya kan? Memiliki visi misi yang sama, bisa jadi ya kan? Zahra. Yo, yang online, ini yang online nggak bersuara belas ya yuk. Majalah Kasih Vogue. satu Adidas. Hah? Majalah Vogue, Vogue. Vogue. Kita lihat. Oh ya, oke. Ya, Firmin Didot. Oke. Wes, aman. Next lagi. Oke. Nah. Oke, yang online bisa baca. Visual dulu boleh. Dari urutan atas. Sekitar tahun 1810-an, typeface khusus display pertama muncul tahun 1810. Digunakan dalam reklame untuk menarik perhatian calon pelanggan William Caslon sebagai variasi dari typeface display. Sans serif saat itu sering disebut juga Doric, Grotesque, Gothic, sans serif. Oke. Di 1810 ya. Jadi muncul lagi font baru lagi. Dan ini typeface yang mengambil dari gayanya William Caslon. Mengadopsi ya teman-teman ya, nggak diambil mentah-mentah ya, tapi mengadopsi. Dari basicnya William Caslon yang fleksibel. Tuh. Oke, kita next lagi. Oke, next lagi. Ini mesin ketik teman-teman. Next lagi. Nah, yuk. Amri. Tahun 1898, Gertrude Foundry menjual family sans serif pertama, Accidents Grotesque. 2 tahun kemudian, Peter Behrens menjadi orang pertama yang menggunakan sans serif sebagai jenis huruf untuk naskah panjang dalam bukunya Geste des Lebens und der Kunst. Behrens adalah pendesain trademark AEG sekaligus menjadi sistem identitas visual pertama di dunia. Oke, nah 1898 manusia itu baru sadar nih. Oh ternyata tipografi itu bisa dijual melalui online. Buktinya apa? Word make, Photoshop make. Ayo, apa aja yang nggak make font? Semuanya make font ya.
Akhirnya dia jual lisensi, jual royalti. Nambah ini yang mempunyai gagasan pertama kali. Yang sebelumnya hanya jualan typeface dari tembaga untuk dijadikan metal press, sekarang dijual secara digital. Mbah Founder ini yang jual. Sekarang sudah diwariskan ke anak cucunya. Saya wariskan hak cipta apa nih? Family sans serif. Nah, lumayan ya. Kalau kita kan ditinggali sawah. Kalau ini ndak putune ditinggali font. Itu ya tinggali font baru ini ya. Tuh, tapi sing make sak dunia rek. Ya kan, bisa kebayang kan? HP ada font, semuanya ada font. Tuh, kita lihat selanjutnya. Vio. Sekitar tahun 1919, didirikan Bauhaus, sebuah sekolah seni dan desain di mana para murid bekerja di workshop bukan studio. Tahun 1925, sekolah Bauhaus pindah ke Dessau, lalu dibubarkan pada tahun 1933 oleh Nazi. Para tokohnya Walter Gropius, Herbert Bayer, dan Laszlo Moholy-Nagy pindah ke Amerika. Oke, kalau kita lihat karena ini menjadi profesi khusus, akhirnya didirikannya kampus untuk menelurkan beberapa orang yang ingin menjadi desainer tipografi, namanya Bauhaus. Tuh, kalau kalian pengen lanjut S2 nih juga menarik tuh di situ. Tapi dari semester 1 sampai akhir ngurusinya tipografi gitu ya. Sampai berintik ya. Jadi itu yang diurus. Soalnya kenapa? Karena jadi profesi orang yang bikin tipografi itu. Jadi profesi dan dijual. Laku lagi, ya kan? Akhirnya didirikan kampus namanya Bauhaus. Ada khusus jurusan tipografi. Kalau kesannya itu dapat apa, Pak? Kalau kuliah di sana? Ya pasti ya dapat membuat tipografi yang terbaru. Dapat ilmu dan dapat ya pasti dapat ilmu yang namanya kuliah ya. Yang pasti kalian akan menjadi anggota Bauhaus dan membuat tipografi jenis baru. Sudah mulai banyak orang bisa membuat tipografi. Betul. Tanpa harus ke sana. Betul, itu sama aja seniman lukis. Ada seniman lukis yang otodidak sama seniman lukis yang belajar atau sekolah. Itu sama kayak gitu statusnya. Sama. Jadi ada orang yang memang benar-benar tuh sangat seneng bikin tipografi. Padahal kuliahnya teknik mesin. Boleh nggak? Boleh aja, ya. Ada orang yang senang videografi misalnya kayak Pak Wayong itu ya. Tapi kuliahnya manajemen. Boleh aja. Gitu. Nah, kenapa dibikin kampus? Yaitu tujuannya supaya linier. Dia memang benar-benar belajar dari ilmu desain dan melanjutkan bisa terus mengembangkan dunia desain termasuk tipografi. Tuh. Walaupun ada yang orang di luar sana yang jurusannya tidak sesuai tapi dia memang hobi. Hobi bikin sesuatu yang baru dan senang. Masalah enggak? Ya enggak. Karena ilmu kan siapapun boleh kan ya, selagi mau mempelajari. Gitu. Terjawab? Oke. Kita next lagi. Anggotanya mana? Nah, ini salah satu anggotanya. Namanya Mbah Herbert Bayer. Anggota Bauhaus, alumninya sana. Bikin apa dia? Rata kanan, rata kiri, sesimpel itu. Ternyata ada yang buat tuh. Ya. Rata kanan, rata kiri itu ada yang buat ya. Aku baru nyadar kecaki, ini yang buat. Jangan tanya ya, kekayaannya gimana ya. Word ngirim duit ke dia. Untuk royaltinya. Photoshop ngirim ke dia, Corel ngirim ke dia, semuanya ngirim ke dia. Ya, karena dia punya hak patennya teman-teman. Karena aku yang buat pertama kali, namanya hak paten.
Nah, perusahaan-perusahaan yang gajah-gajah ini yang ngirim royalti, yang anggaplah misalnya jualannya aplikasinya 150.000 ya, dia mungkin dibagi ini 1.000, 2.000 per tahunnya, tetapi kan dikalikan berapa aplikasi itu yang pakai jasanya dia kan. Nah, itu namanya royalti. Hak cipta. Tuh, dia bayar. Kita lihat lagi, lanjut lagi. Ini juga sama nih. Ini salah satu pengajar di sana. Dia bilang, tipografi walaupun kalian bikinnya sebagus apapun, wajib untuk bisa dibaca. Di bukunya dia, di bukunya Mbah Jan ini. Banyak ya orang bikin tipografi, seniman-seniman, tetapi ujung-ujungnya sulit dibaca. Ya enggak? Anak mural, tulisannya denggok-enggokno. Apakah itu seni? Ya, seni memang. Apakah bisa dibaca? Belum tentu. Tuh. Karena kalau menurutnya Mbah Jan ini wajib bisa dibaca. Walaupun kalian bikinnya aneh-aneh ya, tapi wajib bisa dibaca. Masuk tipografi tapi belum karya desain. Karena apa? Karya-karya desain harus bisa dibaca. Memiliki fungsional. Itu karya desain. Tetapi kalau karya seni tipografi enggak iso diwaca apa iso diwaca ya terserah senimane. Dia tidak ada beban moral. Tapi kalau seorang desainer, kan kalian ini desainer ya, harus punya beban moral. Gitu. Harus bisa apa kalau bikin tipografi? Bisa dibaca. Kalau kalian mungkin titelnya kayak Pak Wayong, SSN, MSN itu ya, seni ya, Mbok arep bikin tipografi dengan gurus kungfu ya kan, kuda terbang itu bebas. Enak kalian, gak boleh. Harus bisa dibaca. Gitu. Ini menurutnya Mbah Jan. Ya, yang online aman? Masih bisa ngikuti? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Yuk, oke, next yuk. Nah, oke, ini next saja nih. Nah, siapa nggak kenal hurufnya ini? Helvetica, ya. Dari Swiss teman-teman, hurufnya dan ini ada filmnya ini ternyata nih. Ada filmnya. Ada filmnya ini. Durasinya 2 jam atau berapa gitu dokumenternya. Gimana dia bisa bikin typeface. Helvetica. Dan gimana caranya dia ngejual. Gitu. Atau kita tonton sedikit ya. Ada kok trailernya. Nah, coba YouTube. Helvetica. Itu oh iya itu lagunya Pak Wayang jadul-jadul ya rek. Helvetica movie. Waduh, wah itu. Cari yang durasi agak panjang dikit ya nggak apa-apa. Wih, itu film perang tuh kayaknya. Lain ya? Bukan. Kan ya? Oh iya, ya coba yuk itu.
Oke. Asik. Ya. Intinya filmnya lebih ke penerapan Helvetica di mana-mana ya. Dari merek semuanya ada Helvetica. Nah itu mereka punya kewajiban untuk membayar. Mau gak mau, royaltinya. Coba kita next lagi. Ini Spotify. Tapi Spotify-nya bagi bukan musisi, tapi Spotify-nya bagi desainer tipografi atau seniman tipografi. Kalau Spotify kan otomatis siapa yang ngeklik lagunya yang paling banyak dan didengarkan itu yang mendapat royalti paling banyak dari Spotify. ITC ini salah satu aplikasi yang menawarkan jasa itu. Selain Dafon ya, Dafon juga sama kayak Spotify, tapi Dafon itu free. Kalau ini bayar. Spotify kan ada yang premium sama enggak. Nah, gitu. Jadi misalnya ngeklik karya dari Zidane gitu ya, font Zidane, itu kan semakin banyak yang ngeklik, yang download, itu dia dapat royalti yang banyak, transfer. Sama kalau kita dengerin lagu yang paling banyak lagunya Komang, ya bulan ini yang ditransfer banyak sama Spotify adalah Komang. Itu paham ya? Jadi dulunya hanya jualan metal, baliho, percetakan, sekarang jualannya melalui digital. Tuh. Dan semuanya tidak mengenal jurusannya, nggak cuma anak desain ini yang bikin font tuh, siapapun bisa. Asalkan seneng bikin font dari A sampai Z. Dicoba iseng-iseng dijual, ya kan? Boleh nggak selain desain? Boleh. Gitu. Kalau misalnya mengeluarkan merek band yang menghasilkan uang. Misal, Zidane ditelepon sama perusahaan tertentu rokoknya tuh belum terkenal. Nama rokoknya adalah Mega Mendung. Zidane masih menggunakan Dafon, Mega Mendung, karena rokoknya masih baru. Suatu saat rokok ini boom, mengalahkan Jarum. Perusahaannya di mana-mana. Dilihat tuh sama beberapa orang tuh, lah inilah fontnya kan buatannya Dimas, gitu kan. Seniman desainer Dimas. Otomatis Dimas punya hak untuk mengeklaim Zidane. Loh, itu sing mbok pakai itu fontku loh, bro. Kamu jual kemana-mana kok aku ora oleh apa-apa, mek oleh ucapan terima kasih. Ada dua jalur. Jalur damai harus membayar royalti. Kalau nggak mau, jalur hukum. Oh ya enggak dong, tergantung MOU-nya. Kamu mau pakai di apa aja? Di baliho, berapa kali kamu bikin baliho? Berapa kali kamu bikin ini, gitu. Sama juga dengan musik. Berapa kali kamu muter di sini, berapa kali kamu mengadakan pentas di sini dengan membawakan laguku, kok meneng-meneng ae gitu kan. Kamu terkenal dari laguku loh, kamu wajib bayar royalti ke aku, sama. Tapi kalau Mega Mendung ini ternyata di perjalanan moro-moro kena grebek polisi karena ilegal, aman. Lah apa terus mau dimintain duit, enggak ada kan duitnya. Untuk ngurusi hukum aja udah habis. Tapi dengan satu catatan, Mega Mendung ini sejauh mana? Ternyata Mega Mendung ini meroket selevel dengan sejajar dengan Gudang Garam, sejajar dengan Marlboro gitu misalnya ya. Wah, ini wajib, guys. Wajib telepon. Bro, maaf ya bro, itu fontku bro. Nah itu. Tolong ya bro, ini nomor rekening. Nah itu. Ruwet, meja hijau. Kan biasanya kan gitu kan. Artis-artis yang beberapa musiknya dipakai di suatu tempat, dia nggak izin atau dinyanyikan salah satu artis dan artis itu jual tiket. Kan ada kan kayak gitu ya. Dan si artis tersebut gara-gara membawakan lagunya dia mendapatkan keuntungan tertentu, itu bisa dituntut.
bisa dituntut. Gitu. Terjawab? Wah ini kayaknya penasarannya nih mau bikin font kayaknya ini. Cuma pengen tahu proses kerjanya aja ya. Iya, sistem royalti. Pengen tahu sistem royaltinya. Besarannya pokoknya nggak tahu besarannya, tapi alur logikanya seperti itu. Makanya kemarin itu ada kasus yang menyeret nama artis namanya Ruben. Masalah geprek bensu. Itu sak fon-fonnya di persidangan ya dibahas itu. Sak fon-fonnya ternyata bensu kalah. Ruben bensu kalah. Tuh. Berarti lumayan sulit gitu ya Pak kalau seandainya kita pakai template kalau seandainya seorang fotografi gitu ya, dia memakai template yang identik gitu ya, punya siapa itu bakalan kena royalti walaupun kita kan ya kebetulan aja warna tonnya Bapak itu kayak gini. Cuman kalau dilihat persis punya template-nya siapa. Oke. Karyamu itu dijual nggak? Atau hanya dibuat tugas saja? Dijual, menghasilkan banyak uang. Arahnya lebih kayak weddingan kan template gitu Pak warnanya. Iya. Tapi kalau untuk ngasuskan weddingan itu kok koyoke nggak mungkin ya. Sekarang ngasuskan buka perkara di persidangan itu habisnya puluhan hingga ratusan juta. Untuk mempermasalahkan sebuah hal weddingan kan kayaknya sangat sia-sia gitu loh, buang uang segitu. Tuh, eman duitnya kalau mengkasuskan itu. Tetapi kalau itu tadi seperti kasusnya Mega Mendung yang rokok itu tadi, apalagi sekelas gudang garam itu wes per bulannya berapa kan dia? Ratusan juta kan? Nah itu dipermasalahkan masih oke, masih nominalnya masih sesuai dengan permasalahannya. Iyalah, soalnya kita bawa ke sidang itu nggak murah. Buka perkara aja sudah 7 juta itu pendaftarannya. Baru pendaftaran tuh belum nyewa lawyer ya. Nyewa lawyer katakanlah sak konco-konco ini 15 juta. Menang apa kalah tetap bayar ya. Lawyer itu. Nanti belum uji petik, validasi, sidangan pertama sampai sidangan final, bayangin aja itu tak piro. Tapi untuk mengasuskan sebuah hal yang kecil, kayaknya perbuatan yang eman duitnya. Dengan apalagi kasusnya wedding ya, budgetnya katakanlah 2 juta. Tetapi yang dibuang uangnya adalah ratusan juta kan ya eman toh. Jadi aman. Pakai aja, hajar aja. Enggak usah takut. Tuh. Ayo, grup kanan, ada yang nanya keresahan dalam hati, ini nggak usah takut bikin font ya Rek ya. Selama dibuat tugas kuliah itu nggak usah takut. Nggak akan menuntut royalti gara-gara dibuat pendidikan itu nggak ada. Kecuali lah itu font itu kamu jual. Dan ternyata boom. Is basa-basi aja yang pembuat fontnya. Di email, Mas maaf ini saya mau berbagi rezeki, ini kok kebetulan fontnya sampean bikin brand saya laris. Minta nomor rekening Mas. Mas aman ya Mas? Aman. Gitu. Aman gitu. Oke, yang online silakan. Ada yang tanya? Mungkin di Dinas Jasara Harja pernah jupuk-jupuk font dan merasa berdosa atau gimana? Aman? Masih aman kasusnya? Aman ya? Oke, kita next lagi. Tadi terakhir Vio yang baca ya? Sekarang Mas Hamdan ya? Silakan. Oke, sekitar tahun 1977-an, saat dimulainya era desain postmodern,
personal komputer atau PC diperkenalkan pertama kali, yaitu tahun 1977, sekaligus Ya. menandai dimulainya zaman revolusi digital. Percetakan tulisan dan gambar dapat dikerjakan sekaligus oleh siapa saja dengan cepat dan mudah. Oke, ya. Akhirnya lari kemana tuh font? Ke komputer, digital, ya. Kalau kita tahu Apple itu termasuk orang yang menghargai apapun itu, hal-hal kecil pun dia tetap menghargai. Akhirnya mengikuti Windows dan lain sebagainya. Dulunya pembuat font ini nggak dianggap, nggak dikasih royalti. Orang aku cuma pinjam sementara. Tapi ternyata apa? Apple itu kayak kasusnya Mega Mendung itu. Boom. Otomatis Apple, Windows dari project yang cuma di garasi, kalau kita lihat dokumenternya ya, cuma di garasi, akhirnya mau nggak mau harus berbagi hasil. Walaupun keuntungannya diambil cuma 0,01% dari keuntungan mereka, dikirim ke seniman-seniman itu tadi. Yang dipakai fontnya oleh iPhone, Xiaomi, yang fontnya dipakai oleh Poco, itu. Ya, ngirim royalti intinya, karena sudah perusahaan besar. Tuh, kalau enggak, kalau dituntut malu, Rek, malu. Kan ini malu kan ya, enggak menghargai seniman. Tuh. Oke, next lagi. Balik dari depan lagi. Oh, enggak, ini enggak, next. Nah, ini kalau Views ini majalah yang Pak ceritakan aja ya. Ini majalah perkembangan font. Views, apapun itu. Jadi font-font yang ada di majalah ini dibahas dari font yang lagi booming, lagi font yang lagi akan dirilis, ini Dek Views majalahnya. Tuh, oke, next lagi. Oke, yuk. Lanjut. Tahun 1990 dan 12,4 juta orang di seluruh dunia yang menggunakan telepon genggam. 20 tahun kemudian meningkat menjadi 4,6 miliar orang. Tahun 1996 perusahaan Adobe dan Microsoft bekerja sama menciptakan format baru, OpenType. Sampai saat ini OpenType adalah format yang paling canggih dan paling banyak diminati orang. Oke, nah kenapa Microsoft bikin font? Ada yang tahu nggak? Iya. Buat apa kok bayar tiap tahun? Ya mengurangi sedikit budget lah. Kita bikin dewek yuk. Ayo bikin dewek. Gitu. Jadi banyak-banyak perusahaan itu sekarang bikin sendiri. Karena tahu tiap tahun kok kita harus bayari mereka ya. Ya walaupun cuma sekian persen tapi kan yang bayar. Yuk kita bikin. Kalau bikin kan beli putus. Sudah selesai. Gitu. Bisnis tuh gitu. Selalu efisiensi. Ya, selalu efisiensi gitu. Jadi Microsoft akhirnya bikin sendiri. Karena tahu tuh kadang cuan ini. Nah, kalau misalnya nggak bayar, Pak, yaitu antara diklaim atau di-ban. Kalau di-ban, misalnya software bajakan, tiba-tiba kita gunakan hurufnya tuh kotak-kotak tuh. Berarti ada security system yang mendeteksi bahwa kita pakai bajakan. Kotak-kotak itu ya, nggak bisa dipakai kan? Kita anggap itu error, itu enggak, itu security sistemnya dia. Tahu kalau kita tuh lagi bajak, makanya beberapa huruf itu dikotak-kotakin. Pernah nyadar ya? Kalau beli yang asli nggak mungkin kotak-kotak. Tuh, caranya gitu mereka. Security system ya. Oke, kita next lagi. Sekitar tahun 2000 sampai 2009 internet sejak mulai dikomersilkan, segala aspek kehidupan manusia seluruh dunia mulai berubah. Tahun 2009 ada sekitar
1/4 penduduk bumi menjadi pengguna internet dan kini semua semakin tergantung padanya. Oke, semua tergantung ya. Pak Waing itu sekarang sudah masuk orang yang HP banget. Dompet carry Benny, yang penting HP aja carry. Itu salah satu bukti kita tuh sudah tergantung sama internet. HP gono siknya sedino wis ngeluh jan. Kok tantek itu ya. Waduh ya apa iki? Enggak dapat informasi apa-apa kita nih. Nah, ya. Ngalami rek. Itu. Ya, oke. Kita next lagi. Ya. Lanjut. Masa sekarang, teknologi komunikasi seluler diawali dengan pager yang hanya berupa teks dan bersifat satu arah. Sejak tahun 1990-an, telepon seluler berkembang hingga mampu berkirim teks, suara, gambar statis, dan bergerak. Segala macam data digital hingga koneksi internet. Teknologi internet tampil dalam bentuk web page, weblogs atau blog, social network service, advertising, game, dan berbagai aplikasi berbasis web berpadu dengan teknologi seluler. Semua adalah lahan baru untuk dieksplorasi oleh para desainer. Oke. Nah, tadi di slide-nya Pak Waing beberapa Pak Waing skip. Dia tuh menceritakan mesin ketik, menceritakan mesin cetak. Kalau kalian ahli mesin 5 tahun 10 tahun, kalian nggak update ilmu, kik, nasibnya akan kayak gitu. Tetapi desainer diajak terus. Dari dulu sampai sekarang diajak, dari zamannya manusia purba. Sampai sekarang desainer masih dipakai. Tapi kalau kalian ahli ini mesin ketik, tadi wis buyar. Dari tahun berapa itu sudah? Apple masuk tuh udah buyar wis. Ya, tuh. Jadi banyak hal yang gampang berubah di dunia ini. Tapi ya itu tadi, beruntungnya kita berdiri di pondasi desainer, masih aman. Walaupun itu nanti mengikuti perkembangan zaman, kayak AI gitu ya. Boleh, nanti tak jelasin habis ini. Harus, ya. Intinya desainer tetap kepake Mas Ian, ya. Oke, next lagi. Masa sekarang. Di kemudian hari kita tidak tahu teknologi berbasis apa lagi yang akan muncul dan dampaknya terhadap dunia desain. Ya. Belajar dari sejarah, kita mendapat suatu hal yang pasti. Segalanya akan berjalan semakin cepat dan tidak ada cara lain untuk menghadapi dunia semacam itu selain keluar dari zona nyaman dan membuka wawasan dengan mempelajari apapun, tidak hanya bidang yang akrab kita geluti selama ini, serta mengasah kreativitas dengan eksplorasi terus-menerus. Oke, ya, kalau dari zona nyaman ya. Sekarang eranya apa teman-teman? Digital dan AI. Mau nggak mau kalian harus belajar itu juga. Gimana caranya AI ini membantu kalian? Bukan pure percaya sama AI ya, bukan pure kita pasrahkan sama AI ya. Mas tolong buat ini, oke Mas tak buatkan. Bikin dari AI, kasihkan ke klien. Jangan gitu ya. Itu hanya alat bantu. Ya tetap kita modifikasi rek, kita permak-permak lagi. Dia hanya alat bantu. Tingkat-tingkat kayak gitu. Ya. Karena apa? Karena AI itu masih bleset-bleset untuk sementara ini. Nah, kalian di desainernya udah paham tuh keindahannya yang bagus. Bagus hendaknya di AI itu seperti apa? Kalian harus pelajari. Sama belajar bahasa prompt. Mempelajari prompt. Gitu. Digital ya dipelajari, AI dipelajari. Jangan anti ya. Soalnya beberapa orang yang pengen temuin, orang desainer itu sangat anti sama AI. Jangan. Kita pelajari, kita pantau. Walaupun nggak dipakai, tetap kita pelajari. Ya, dipantau. Oh ini. Sekarang Pak Wayu mantau afiliator Shopee atau Tokopedia jualannya menggunakan video, ditaruh Facebook sama Instagram, afiliator namanya. Habis itu bikin videonya dari AI. Pakai mukanya Elon Musk. Iya. Itu.
lagi mantau ya, mau belajar itu enggak dulu deh, nunggu yang berikutnya aja. Ya. Itu AI ya. Kemarin iseng-iseng buat prom-prom, ini tak asik. Jadi ojo anti ya. Jangan anti. Soalnya saya melihat perkembangannya AI juga kemarin sampai ada kasus besar, yaitu memasukkan prompt atau apa itu arahnya ke desainernya Ghibli. Oh, desainernya? Jadi konsep yang dibawa itu promptnya itu bisa membuat seperti stylenya Ghibli. Wih, asik. Pertanyaannya kan di situ banyak yang konsumsi AI secara free dan berbayar, tetapi lisensinya gimana? Kayak gitu. Lisensinya? Lisensi ya kan dia bisa sampai mengenerate sampai persis kayak style Ghibli. Penanya lisensi jatuhnya. Kemarin perdebatannya kasusnya di situ. Itu hasil karyanya menghasilkan uang enggak? Ada yang mengkomersil, Wah, yang itu kasusnya kayak Sora itu, Sora kan sekarang yang berbayar kena itu. Ya kayak gitu tuh. Kembali ke pokok permasalahan. Kalau dia menghasilkan, lebih baik ngomong apa adanya. Tapi kalau nggak menghasilkan untuk fun, misalnya untuk seneng-seneng, iseng-iseng, ya nggak masalah. Tapi kalau itu menghasilkan, dipublikasikan dan menghasilkan duit, itu tadi. Kembali ke moral ya, moral etika ya teman-teman ya. Jadi desainer itu harus punya etika. Kalau memang itu mengeluarkan duit, ya kita ya harus bagi hasil, atau kita terus terang lah minimal ya. Minimal kalau ini produknya buatan AI tuh. Kadang-kadang kan ada yang nggak ngaku juga kan, sudah boom, udah laris nggak ngaku gitu. Memantau ini berarti ya. Saya salah satu pengguna AI, arahnya ke template color grading. Jadi gambar setiap kali saya menjemur foto gitu, lebih enak pakai AI untuk mengcolor grading. Tapi foto yang dihasilkan kan foto ori. Nah, foto orinya pakai punya saya. Betul. Karena saya mengasih prompt yang memang saya punya template-nya sendiri. Biar bisa sesuai keinginan saya. Nah, makanya saya mau pertanyakan sampai ke template itu gara-gara itu juga. Ya nggak apa-apa, makanya ini anak ini resah sih, aku pengen nangkepnya itu masih aman, selama klienmu seneng hajar. Masalahnya saya jual itu. Tapi kalau dibelinya mungkin masih pending sih. Iya. Nanti akan lama-kelamaan ada security system bahwa ini produk AI akan di-ban. Kalau Pak Woyong ngerasa ya, tapi sementara ini masih belum. Karena security system membedakan AI apa enggak itu susah. Sementara ini. Gitu. Tapi lama-kelamaan kayak YouTube tuh. YouTube dulunya setiap kita mengambil lagunya orang, mencuplik lagunya orang tuh masih fun-fan aja gitu. Tapi sekarang dia punya security system khusus. Kalau kamu mengambil lebih dari 4 bar, langsung di-ban. Nah, itu perkembangan teknologi. Mungkin 5 tahun lagi akan ada security system AI. Tapi sementara ini masih belum ada security systemnya, hajar aja. Kembali ke etika lagi. Tuh, karena kan kita berhadapan dengan klien, selama kliennya seneng, sudah lepas. Tuh. Kliennya seneng. Gak ada yang nuntut, aman kok. Kecuali bikin brand-brand yang perusahaan itu kan yang berhubungan dengan company itu kan lebih sensitif. Tapi kalau urusan personal, wedding atau apa itu lebih ke personal yang maksudnya kalau dikasuskan ya juga eman duite. Oke? Aman ya ini ya? Oke, lanjut lagi. Kesimpulan. Yuk. Kesimpulan, dengan mempelajari sejarah tipografi, sebetulnya kita mempelajari sejarah kebudayaan manusia, ideologi, komunikasi, teknologi, seni, sampai politik. Seperti halnya pada studi desain lainnya. Mempelajari sejarah tipografi akan memperkaya pemahaman seseorang dan akan menambah kedalaman karya-karyanya.
Oke, pesannya Pak Wayong, nanti ketika kalian bikin poster, banner, apapun itu yang berhubungan dengan tipografi, cari tahu dulu segmentasinya, cari tahu dulu ini karyanya siapa. Itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit kalian cuma cari tahu. Jadi jangan jadi desainer yang gunting tempel. Wah, ya apik hajar, ya apik, tapi coba cari tahu dulu. Siapa tahu kurang tepat. Juga menambah literasi kalian. Oh, saya menggunakan ini, sejarahnya seperti ini nih, cocok nih sama produknya. Itu. Jadi literasi dulu baru ditaruh. Apalagi yang proyeknya yang serius, misalnya mempunyai nilai yang cukup besar. Jadi risetnya harus dalam. Ya, ini hanya sebatas himbauan. Ya namanya himbauan itu ya boleh kalian lakukan atau boleh enggak. Ah, males Pak, tetap aja Pak, aku nggak ChatGPT. Gitu ya, kayak bebas. Tetapi ChatGPT kalian tidak mempunyai literasi yang cukup banyak. Cepet sih, tapi literasinya nggak banyak. Tuh. Nah, kalau kalian bikin desain, coba sih tak delokane sih. Iki tipografinya apa? Tak sopo sih? Ada itu semua sebenarnya. Karyanya orang Swiss, karyanya orang siapa Jerman, itu pasti dia ada profilnya. Gak mungkin enggak. Portofolio lah minimal. Kalian baca, lihat. Wow, anak iki, anak hip hop iki. Oh, cocok nih sama produknya. Tuh. Disesuaikan. Karena apa? Karena karya seni tidak jauh dari senimannya. Itu. Cocokkan gitu ya. Oke, aman? Aman ya? Yang online aman? Oke, yuk kita next. Ini daftar pustakanya teman-teman. Lanjut lagi. Next lagi. Terima kasih. Kalau membaca tulisan terima kasih kayak lega itu ya. Nah, tugasnya adalah, karena tugasnya selalu dibikin di kelas, tidak dijadikan PR, kalian mencari merek-merek tipografi yang tadi ditulis di notepad, di notepad boleh, nah itu ya. Buat kelompok maksimal, oke. Maksimal 3 orang, buat kelompok maksimal 3 orang untuk diskusi. Berarti yang online membuat kelompok 2 orang ya. Ya. Habis itu membuat kelompok 2 orang, kalian mencari tipe William Caslon, tipe Jeremon, ya. Kemudian yang satu lagi tadi apa ya? Iya, tapi nggak boleh yang ditampilkan loh ya, harus cari lain. Wah, yang curang lah kalau diambil Queen tadi ya. Harus cari yang lain ya. Didot, Firmin Didot ya. Firmin Didot, Helvetica. Ya. Itu udah berapa itu? Dan 4. Yang satu yang tipografi yang sulit untuk dibaca, yang benturan dengan bukunya Pak Zan tadi. Tipografi yang keterbacaannya sulit, ya kan? Nah, 1 itu berarti totalnya 5. Dibaca lagi Dan, apa Dan? Buat kelompok maksimal 3 orang ya. Untuk diskusi dan cari logo type brand yang setipe dengan William Caslon, Garamond, Didot, Helvetica, dan satu lagi tipografi yang susah dibaca. Oke, ya, yang bertolak dengan bukunya Pak Jan tadi ya. Tuh. Oke, yang online paham? Kalau paham angkat jempolnya. Paham ya? Oke. Kemudian yang offline silakan buat kelompok, saya kasih waktu 30 menit, harus diselesaikan hari ini. Ya. Ini ngerjainnya itu maksudnya kayak logonya ditempel di terus dikasih Keterangan. Analisa dari menurutmu dari kelompok.
bahwa merek ini menggunakan ini karena titik-titik gitu. Singkat aja anunya pembahasannya. Oke. Taruh di WA grup ya nanti ya. Kalau sudah. Zidan makasih ya. Oke, selamat kerjakan. Untuk yang online ini tetap kayak dulu kelompoknya. Kayak yang terakhir kali ya. Ini untuk diskusinya kita lewat gimana ini Mas ya? Kalau lalu gimana? Kita di Zoom, Mas Amri dan Mas Fizrul di Saya dan Mas Amri lewat WA, saya keluar aja nggih. Oh iya ya. Kayaknya kita juga perlu lewat WA sih. Ini soalnya yang di lab offline juga nyalain speakernya kayaknya. Oh ya udah, oke. Jadi ini nomornya. Udah tampil? Udah Pak. Oke, silakan. Ya. Yang ditemukan apa aja? Yang pertama kami temukan yang Garamon itu Garamonnya tulisannya agak salah ya, U-nya hilang. Ya. Saya temukan di beberapa versi cover buku Harry Potter. Oke. Itu sangat mirip dengan Garamon. Aplikasiannya ada buku Harry Potter. Kedua ada Typhon Helvetica, bisa kita temukan di mana-mana. Yang paling dekat dengan kita logo Pertamina, semuanya simetris, proporsi dan ketebalan hurufnya seimbang. Ketika ada Typhon William Caslan di logo Facebook yang langsung bisa kita kenali langsung itu di huruf F-nya, itu klasik William Caslan. Keempat, Typhon Firmin Didot atau biasa juga dikenal sebagai serif. Ini brand fashion Giorgio Armani. Bisa dilihat di setiap huruf terdapat kait yang menjadi ciri khas huruf serif. Yang terakhir yang susah dibaca paling jelas ada apa namanya nama band death metal Voluntary Mortification dengan tarikan garis yang hiperbolik dan banyak sekali ornamen yang membuat typeform itu susah dibaca. Berikut, terima kasih Pak. Yang paling bawah yang susah ya, yang atas masih oke lah. Voluntary. Iya. Yang bawahnya nih yang angel ini, bagian tengahnya. Ya, oke. Thank you Mas Pio. Ya, terima kasih kembali Pak. Yuk. Oke, ini kemudian ini punya siapa? Oh, Mas Amri. Ya, silakan Mas Amri. Baik Pak, yang mau presentasi saya Pak. Oh, silakan Mas Fizrul. Oke. Dari tipografi yang kami temukan, yaitu ada yang pertama dari William Caslon, yaitu diambil dari brand Dior. Ini menggunakan font typeface bergaya transisional karena jenis huruf ini mencerminkan keanggunan, kemewahan, dan tradisi klasik yang sejalan dengan identitas merek ya. Pertama harga-harganya juga lumayan dari Dior. Ya, kemudian selanjutnya dari
Didot, ini merek mobil. Ini menggunakan font serif dengan typeface yang diciptakan Firmin Didot, memberikan kesan timeless atau tidak terkekang waktu. Kemudian memperkuat citra Maserati sebagai brand mobil sport mewah dengan warisan dan prestis yang tinggi. Dari Maserati. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dari Garamond. Dari brand Garamond ini brand Abercrombie and Fitch menggunakan font Garamond karena font ini menampilkan kesan klasik, elegan, dan berkelas yang mencerminkan citra merek mereka dengan sentuhan tradisional. Jadi walaupun berkelas tapi tetap tradisional. Kemudian yang selanjutnya dari Helvetica, dari brand Panasonic. Kalau dilihat dari Panasonic, ini adalah kebanyakan brand elektronik, di mana menurut kami ini produk yang dimunculkan adalah kesan yang ingin ditampilkan adalah kesan kebersamaan, sehingga Helvetica yang dipakai di sini yang bold, yang tebal, karena kan ada yang tipis, ini yang tebal karena kekeluargaan kebersamaan yang dipakai yang tebal. Kemudian kesadaran dan kenyamanan dalam kebersamaan ini dipakai Helvetica karena tidak ada unsur serifnya yang terkesan elegan dan mewah. Maka lebih sederhana menggunakan Panasonic karena memang produknya ditujukan untuk kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, tipografi yang susah dibaca. Kalau sebenarnya dari logo ini bisa dibaca, namun kalau secara umum ini dari logo ini ada kasus pada 2014 lalu, ini banyak kerancuan dalam membacanya. Dalam membacanya banyak kerancuannya. Nah, jadi ketika 2014 itu banyak kritik dari banyak pihak, termasuk seniman, membaca logo tersebut menjadi Togua. Karena waktu itu tren-trennya logo Google yang baru, sehingga menjadi tipis dan minimalis. Nah, Jogja waktu itu juga membuat logo baru. Salah satu senimannya membuat logo yang baru, tapi malah rancu menjadi bacaan Togua, sehingga banyak kritik dan dirubah menjadi logo Jogja yang sekarang. Seperti itu, Pak. Iya, boleh juga. Betul. Sip, mantap, Mas Amri dan Mas Wisrul ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut, gas. Dimas, Vicky, Jaludin. Ini mic-nya. Oke. Yang pertama font William Carlson, kami ambil dari logo Harvard University. Menurut kami logo Harvard menggunakan font keturunan William Carlson dikarenakan font Harvard berkesan klasik, mewah, elegan, dan berwibawa. Mengingat Harvard sendiri itu adalah termasuk salah satu universitas terbesar di seluruh dunia. Yang kedua font Garamond, ini kami ambil dari logo Elden Ring. Logo Elden Ring menggunakan font Garamond yang dimodifikasi. Dia termasuk turunan dari font Garamond karena model-model font seperti ini sendiri itu memiliki kesan tulisan abad pertengahan dan klasik dengan sentuhan pola yang retak-retak pada font tersebut. Itu juga menambahkan kesan tua dan kuno yang dimana itu kesan-kesan itu diangkat pada game ini sendiri. Terus yang ketiga, yang font Didot kami ambil dari logo Kompas. Font Kompas termasuk turunan dari font Didot dikarenakan memberikan kesan intelektual dan modern sesuai apa yang disajikan oleh program Kompas itu sendiri. Lalu yang keempat, Helvetica. Helvetica ini kami ambil dari logo Toyota karena tampilannya modern, kuat, dan teknologis. Font Helvetica sendiri memberikan kesan yang modern, bersih, netral, dan profesional sesuai dengan produk Toyota itu sendiri. Yang kelima, ini font yang susah dibaca. Itu logo dari band heavy metal, logo lamanya, namanya Bring Me The Horizon. Susah dibaca karena ya bentuk hurufnya sendiri sangat kacau dan abstrak ya, mencerminkan personality dari band itu sendiri pada masanya. Gitu, Pak.
Betul, aman. Zakat aman. Kelompok terakhir. Yo, gas. Jadi kelompok kami mengambil logo untuk William Castle itu dari brand Bricklayer yang lebih mengarah ke memiliki style kaki yang condong ke lengkungan halus tapi memiliki ekor yang tajam. Lalu kalau Helvetica itu ngambil brand Jeep yang brand mobil karena memiliki kaki pada fontnya itu serif bukan serif tapi mengarah ke sans serif. Lalu kalau di dot ini ngambil brand Burberry karena memiliki nilai eksklusivitas dalam produknya. Lalu Garamond, kalau Garamond ngambil dari brand Abercrombie dan Enfish. Pakaian. Lebih ini sama seperti tadi kelompok yang tadi, lebih ke pakaian sama fashion. Itu seperti memiliki bentuk kepala yang berbentuk potongan miring di huruf A-nya. Terus kalau yang ini yang tidak bisa dibaca, lebih ke brand death metal. Oke, kesimpulannya ilmunya terserap dengan baik ya teman-teman ya. Jadi Pak yang melihat dari semua apa yang ditampilkan dan dipaparkan sudah betul semua. Oke, selamat ya. Oke, jadi untuk sementara karena sudah mulai jam 9, teman-teman sudah kelihatan banyak yang pulang. Kalau ada pertanyaan mungkin belum saya akhiri. Udah cukup ya, udah cukup. Yang online aman, kasih jempol ala aman. Oke ya, kalau gitu kita ketemu minggu depan teman-teman. Kelas saya tutup. Selamat malam semuanya. Baik, selamat malam Pak. Malam Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk.